Hai para pecinta film, kali ini saya akan mereview serta membahas sebuah series yang berjudul High Water. Series ini terdiri dari 6 episode, yang mana saya akan membahasnya dalam satu video. Series ini akan mengisahkan tentang kisah nyata mengenai banjir besar yang pernah terjadi di negara Polandia. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin memperingatkan kepada kalian jika video ini sepenuhnya mengandung spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Cerita berlatar waktu pada tahun 1997. Kemudian diperlihatkan pekerja lokal di kota Wrocław, Polandia yang mendapatkan pesan dari seorang ilmuwan hidrologi yang memprediksi jika akan terjadi banjir besar. Seorang wanita yang menerima pesan itu pun langsung mengabarkan ke pemimpin kota yang bernama Jakub mengenai pesan tersebut. Jakub yang kebetulan sedang melakukan rapat dengan beberapa petinggi kota malah ditertawakan karena mengabarkan tentang banjir besar di musim kemarau saat ini. Beralih ke seorang wanita bernama Tremor, dia sedang memantau ketinggian air di dataran tinggi. Saat akan kembali ke tempat tinggalnya, Tremor melihat seekor induk rusa yang membawa anaknya yang tiba-tiba tertembak oleh seorang pemburu. Tremor yang melihatnya pun, dia langsung berlari untuk mengecek keadaan dari rusa tersebut. Sayangnya, rusa itu pun tak bisa diselamatkan. Tremor yang kesal pun, dia langsung mengambil paksa surat izin dari pemburu tersebut. Setelah itu, Tremor pun memutuskan untuk kembali pulang ke tempat dia tinggal. Ternyata, Tremor tinggal bersama kekasihnya di suatu tempat yang jauh dari perkotaan. Beberapa saat kemudian, datanglah tentara Polandia yang dipimpin oleh Kolonel Zaki yang sedang mencari Tremor. Kolonel Zaki pun memaksa Tremor agar dia mau ikut bersamanya. Ternyata, tujuan Kolonel Zaki membawa Tremor karena Tremorlah yang mengirimkan pesan mengenai banjir besar yang akan terjadi. Saat tiba di suatu tempat, Tremor disambut oleh Jakub yang kemudian mengajaknya untuk bertemu dengan petinggi kota Wrocław yang lainnya. Saat tiba di salah satu ruangan, Tremor dimintai penjelasan mengenai prediksinya jika akan terjadi banjir besar. Tremor pun menjelaskan jika air di hulu mengalami kenaikan pasang yang cukup tinggi. Ditambah lagi, tanah resapan air di kota Wrocław juga sudah menjadi pemukiman warga. Maka, besar kemungkinan jika banjir akan melanda kota Wrocław. Seorang ilmuwan hidrologi yang sama seperti Tremor malah menganggap jika pemikiran Tremor hanya sebatas prediksi saja. Tak hanya itu, ilmuwan ini juga merendahkan Tremor mengenai pola pikirnya. Ilmuwan hidrologi ini pun memiliki pendapat berbanding terbalik jika banjir besar tak akan terjadi. Tremor yang kesal pun, dia kemudian memutuskan untuk pergi dari sana. Sementara itu, Jakub yang percaya dengan Tremor, dia meminta agar Tremor mau membantunya mengatasi banjir besar yang akan terjadi. Sebab, jika banjir besar ini benar-benar terjadi, maka kehidupan puluhan ribu penduduk di kota Wrocław akan terancam. Tremor pun menyuruh Jakub agar memberikan data terbaru mengenai peta penduduk di kota Wrocław. Setelah itu, Tremor pun memutuskan untuk tidur malam di sebuah hotel. Saat pagi hari, Tremor dijemput oleh Kolonel Zaki yang akan menemani Tremor untuk melakukan penelitian di sekitar kota Wrocław. Tujuan Tremor melakukan penelitian ini yaitu untuk membuktikan kepada petinggi kota Wrocław jika prediksinya benar-benar akurat. Setelah meneliti ke beberapa sudut kota, Tremor pun mengajak Kolonel Zaki untuk pergi ke pemukiman desa di daerah hulu. Desa ini bernama Kitty. Saat tiba di sana, Tremor menemui pemimpin desa yang bernama Andre untuk memeriksa ke dalam rumahnya. Saat Tremor bertanya apakah Andre telah lama tinggal di rumah ini, dia pun menjawab jika dia baru saja tiba dari kota lain dan ayahnya lah yang tinggal di tempat ini. Sayangnya, ayah Andre saat ini sedang berada di rumah sakit. Di suatu tempat,
Jakub mendatangi salah satu bendungan yang menjadi wadah untuk menampung air dari hulu. Jakub menyuruh pemimpin di bendungan itu agar membuka bendungan tersebut atas perintah dari Tremor. Dengan demikian, resiko terjadinya banjir besar akan berkurang. Saat pulang dari kerja, Jakub mendatangi seorang lansia gemuk yang berada di dalam kamarnya. Lansia itu merupakan orang tua dari mantan istri Jakub. Setelah kepergian mantan istrinya, Jakub merawat lansia itu yang dia anggap sebagai orang tuanya sendiri. Keesokan paginya, saat Tremor kembali datang ke ruang kantor untuk membahas banjir yang akan terjadi, ilmuwan hidrologi yang lainnya yang keras kepala pun menyuruh Tremor agar menghentikan penelitian ini. Ilmuwan tua itu sangat yakin sekali jika banjir yang dikatakan Tremor tak akan terjadi. Dengan sangat kesal, Tremor pun menyuruh Kolonel Zaki agar mengantarkannya pulang. Saat berada di dalam helikopter, Tremor merasa terkejut setelah melihat pabrik susu yang dibangun di tempat resapan air yang tak ada di dalam peta. Saat Tremor bertemu dengan Jakub, dia pun memarahi Jakub karena telah memberikannya peta 10 tahun yang lalu. Tremor mengatakan, jika usaha membuka bendungan tak ada artinya, banjir besar tetap akan terjadi dan menenggelamkan kota. Anak dari Jakub yang bernama Clara pun merasa heran sebab ayahnya seperti sudah sangat akrab dengan Tremor. Keesokan harinya, Tremor terpaksa kembali ke kantor rapat untuk menemui Jakub dan mengabarkan jika banjir akan terjadi lebih cepat dari prediksi yang telah diperkirakan. Anggota rapat yang ikut mendengarkannya pun merasa bingung. Namun, seorang ilmuwan hidrologi seperti Tremor malah mengejek dan menganggap jika Tremor mengalami halusinasi. Jakub yang percaya kepada Tremor, dia pun bertanya kepadanya tentang apa yang harus dirinya lakukan. Tremor menyarankan agar Jakub mengumumkan ke penduduk kota agar mereka semua diungsikan. Setelah itu, Tremor pun memutuskan untuk pergi ke rumah sakit untuk membeli beberapa obat-obatan. Kebetulan, Tremor bertemu dengan Andre atau penduduk di desa Kitty yang baru saja menjenguk ayahnya. Setelah selesai berbincang bersama Andre, Tremor pun mendatangi Toserba yang pemiliknya merupakan teman dari ibu Tremor. Pemilik Toserba itu pun merasa terkejut setelah kembali melihat Tremor yang menghilang selama beberapa tahun. Tremor kemudian bertanya kepada pemilik Toserba itu mengenai keberadaan ibunya. Setelah mendapatkan informasi tentang keberadaan ibunya, Tremor pun berniat untuk mendatangi ibunya. Akan tetapi, dirinya belum memiliki mental yang cukup berani. Tremor kemudian memutuskan untuk kembali pulang ke tempat awal dia berada. Saat berada di tengah jalan, Tremor bertemu dengan Clara atau anak dari Jakub. Clara pun bertanya mengapa Tremor seperti sangat dekat dengan ayahnya. Apalagi, Tremor memiliki jaket berlogo tengkorak seperti miliknya. Tremor pun menjawab jika Jakub adalah teman sekolahnya dahulu. Clara kemudian bertanya apakah Tremor mengetahui identitas ibunya. Sebab sejak dari kecil, Clara tak pernah mengetahui siapa ibunya sebenarnya. Seketika, tatapan Tremor pun seperti merasa bersedih. Tak lama dari itu, datanglah Jakub yang mencari-cari keberadaan dari Clara. Jakub kemudian mengajak Clara untuk kembali pulang. Karena tak bisa tidur, Tremor pun memutuskan untuk berkeliling di sekitar kota. Saat berada di suatu tempat, Tremor dihampiri oleh teman lamanya yang terlihat kecanduan obat terlarang. Tremor pun tak memperdulikannya. Tremor berpura-pura tak mengenalnya dan pergi dari sana. Saat tiba di stasiun pemberhentian kereta api, Tremor berniat memesan tiket yang menuju ke tempat asalnya berada. Sayangnya, petugas stasiun mengabarkan jika kereta tak bisa beroperasi karena jalan atau relnya yang terendam oleh air. Merasa jika banjir besar akan segera terjadi, Tremor pun melakukan penelitian sendirian. Tremor terpaksa melakukan ini semua sebab petinggi kota tak mempercayainya. Tremor kemudian mendatangi desa Kitty untuk memeriksa di desa tersebut. Saat berada di suatu tempat, Tremor menemukan fakta mengejutkan jika desa Kitty memiliki pengukur aliran air yang sepertinya dahulu pernah digunakan sebagai pengukur banjir.
Tremer yang teringat orang tua Andre berada di salah satu rumah sakit, dia pun berencana menemuinya. Saat sudah bertemu dengan orang tua dari Andre, Tremer pun bertanya mengenai pengukur air di Desa Kitty. Tak disangka, Desa Kitty merupakan tempat aliran air yang pernah digunakan saat zaman Perang Dunia Kedua. Dengan kata lain, Desa Kitty merupakan danau di zaman dahulu. Merasa jika informasi sudah cukup, Tremer pun kembali menemui Jakub untuk mengabarkan tentang informasi yang dia dapatkan. Tremer kemudian menyuruh Jakub agar membuka tanggul air di Desa Kitty dan menenggelamkan Desa Kitty. Hal ini merupakan upaya agar wilayah kota tak terkena dampak dari banjir yang terjadi. Saat Jakub akan memerintahkan pasukan militer, seorang wali kota di tempat itu menyuruh Jakub agar tak terlalu memperdulikannya. Wali kota itu tak peduli dengan banjir yang akan terjadi, dan jika banjir benar-benar terjadi, mereka bisa mengkambing hitamkan ilmuwan hidrologi yang keras kepala sebelumnya. Tak disangka, informasi tentang Tanggul Kitty yang akan diledakkan malah bocor ke tangan publik. Andre yang melihat berita jika desanya akan digunakan sebagai alternatif tempat banjir, dia pun mengumpulkan seluruh penduduk di Desa Kitty untuk menghentikan rencana pemerintah kota. Pasukan militer yang bertugas meledakkan tanggul di Desa Kitty pun mulai bergerak dari daerah perkotaan. Saat tiba di ladang Desa Kitty, kendaraan militer terjebak di salah satu jebakan yang dibuat oleh warga Kitty. Mereka semua pun menolak upaya pemerintah lokal untuk menjadikan Desa Kitty sebagai tempat banjir. Pani zabiera tych swoich żołnierzyków i jazda stąd. Zaraz, co? Dalej nie pojedziecie. Z całym szacunkiem, proszę pani. Bagi warga Desa Kitty, hal ini sangat tidak adil. Upaya pemerintah hanya menguntungkan daerah perkotaan. Jika pasukan militer tetap memaksa untuk meledakkan tanggul aliran air, maka warga Desa Kitty siap berperang dengan pasukan militer. Beralih ke Clara, saat Clara sedang memeriksa beberapa barang di almari, dia menemukan foto ayahnya yang sedang bersama dengan Tremer. Clara pun dibuat bertanya-tanya tentang apa hubungan Tremer dengan ayahnya. Karena banjir besar akan melanda perkotaan, Jakub terpaksa menitipkan Clara ke seorang lansia sebab dirinya harus menghadiri rapat dengan beberapa petinggi kota. Tepat pada hari itu, Jakub sebagai pemimpin di kotanya dimintai keterangan benar atau tidak jika banjir akan terjadi. Jakub pun mengatakan jika semua telah terkendali. Jakub terpaksa menuruti perintah atasannya yang lebih percaya ke ilmuwan yang keras kepala yang tak percaya jika banjir akan terjadi. Selesai rapat, Tremer langsung memukul Jakub dan bertanya mengapa Jakub tak menyuruh warga kota untuk mengungsi saja. Tremer tak percaya jika Jakub lebih percaya ke ilmuwan keras kepala sebelumnya daripada dirinya. Tremer yang kesal pun, dia lebih memilih untuk lepas tangan dari masalah ini. Tremer sudah tak peduli lagi. Mau wilayah kota terendam banjir atau tidak, dia sudah tak peduli lagi. Sebelum Tremer benar-benar pergi dari kota, dia menyempatkan mampir ke tempat Clara berada untuk mengabarkan agar Clara tak keluar dari apartemennya. Di Desa Kitty, Andre merasa terkejut setelah melihat aliran air di wilayah tanggul yang naik hampir melebihi batas. Sementara itu, Tremer mendatangi salah satu petinggi kota yang lainnya yang sedang bekerja sama dengan penduduk kota untuk mengantisipasi banjir. Tremer pun mengatakan jika semua akan sia-sia sebelum Tanggul Kitty dihancurkan. Setelah itu, Tremer pun menghampiri keberadaan ibunya yang sudah lama tak dia jumpai. Ternyata, ibu dari Tremer adalah orang yang dirawat oleh Jakub sebelumnya. Dengan kata lain, Jakub adalah mantan suami dari Tremer. Ibu Tremer pun seperti merasa kesal dengan keberadaan anaknya. Hal ini dikarenakan Tremer yang menghilang beberapa tahun tanpa kabar sedikit pun. Tremer pun tak memiliki alasan lagi selain menyuruh ibunya untuk naik ke atas apartemen sebelum banjir terjadi. Namun, ibu dari Tremer pun tak memperdulikan anaknya. Tremer yang masih memiliki rasa kemanusiaan, dia langsung menghubungi gubernur agar gubernur mau membantu melaksanakan rencananya. Malam harinya, warga Kitty bekerja sama membuat karung pasir untuk menahan aliran air yang semakin tinggi. Sementara itu, di daerah perkotaan, beberapa wilayah pun mulai tergenang oleh air banjir. Menurut wali kota Wrocław, banjir sebesar ini belum pernah terjadi sebelumnya.
W takiej skali Wrocław nie miał z tym do czynienia przez całe swoje istnienie. Chwila, no! Panie Jarmusz, nie ma. Di rumah sakit, air sudah mengenangi lantai bawah. Petugas rumah sakit pun mencoba meminta bantuan agar para pasien segera dievakuasi. Beberapa penduduk kota yang mendapatkan informasi terjadinya banjir, mereka pun juga bekerja sama untuk menyumbat beberapa tempat yang bisa dimasuki oleh aliran air. Beralih ke Tremor, gubernur yang sudah tiba di kota Wrocław, dia pun bertanya kepada Tremor mengapa pemimpin kota tak mengabarkannya mengenai bencana banjir yang akan terjadi. Gubernur kemudian menemui Jakub dan atasannya yang bertanggung jawab atas kota Wrocław. Ilmuwan yang keras kepala sebelumnya yang tak mempercayai ucapan Tremor pun mulai panik sebab banjir kini benar-benar terjadi. Gubernur kemudian meminta tolong kepada Tremor untuk mengatasi semua ini. Tremor pun menjawab, jika jalan satu-satunya yaitu membuka tanggul air di Desa Kiti. Namun, dampaknya Desa Kiti akan terendam banjir. Tanpa basa-basi lagi, gubernur memerintahkan semua pasukan militer untuk memaksa warga Kiti agar diungsikan ke suatu tempat. Andre yang menjadi pemimpin di Desa Kiti, dia pun tak mau menyerah begitu saja. Bagi Andre, Desa Kiti merupakan aset berharga yang diberikan oleh pendahulu mereka. Nam nie pomagała. Żadna. I gówno nam zrobią. Saat gubernur bersama yang lainnya telah tiba di tanggul air Desa Kiti, dia menyuruh pasukan militer agar segera memaksa warga Kiti untuk diungsikan. Warga Kiti yang menolaknya pun, mereka lebih memilih untuk menggunakan kekerasan daripada harus tunduk ke pemerintahan yang busuk. Bleib hier. Czekaj na sygnał. Kolonel Zaki terpaksa menggunakan cara berbahaya dengan meledakkan tanggul menggunakan bom yang dibawa oleh helikopter. Saat tanggul akan diledakkan, Andre melepaskan tembakan suar ke arah helikopter yang membuat helikopter itu pun lepas kendali dan lebih memilih untuk kembali ke markas. Warga Kiti pun bersorak bahagia setelah pasukan militer berhasil ditarik mundur. Andre kemudian angkat bicara jika pemerintah lokal tak pernah memperdulikan bantuan ke desa mereka. Dan kini, mereka malah ingin membuat warga Kiti menderita. Andre pun lebih memilih melawan pemerintahan yang busuk daripada dikendalikan oleh mereka. Pagi harinya, Tremor tak bisa berbuat apa-apa lagi. Tremor yang mengetahui kondisi warga Kiti yang tak pernah mendapatkan keadilan, dia pun tak ingin meledakkan tanggul air yang merupakan rencananya. Kini, harapan satu-satunya hanyalah mencari tempat aman untuk berlindung. Di daerah perkotaan, air banjir mulai datang dari berbagai arah. Clara yang sedang berjalan-jalan dengan anjingnya, dia pun harus terjebak oleh air banjir. Clara yang tak bisa kemana-mana lagi, dia pun terseret oleh derasnya arus air. Lansia yang mengurus Clara pun menyadari jika Clara belum kembali pulang. Dia pun berencana untuk mencari Clara keluar ruangan. Sayangnya, air banjir yang sudah mengenangi pintu masuk membuat wanita tua itu pun tak bisa keluar ruangan. Kini, keadaan pun benar-benar sangat kacau. Atasan dari Jakub yang licik pun bertanya kepada Jakub tentang di mana ilmuwan egois yang mengatakan jika banjir tak akan terjadi. Jakub pun menjawab, jika orang yang dicarinya sedang terkena serangan jantung. Jakub yang merasa jika semuanya telah kacau, dia pun memutuskan untuk kembali pulang demi bisa bersama dengan keluarganya. Saat di tengah jalan, Jakub melihat arah jalan ke rumahnya yang telah digenangi oleh air banjir. Karena tingginya genangan air, Jakub pun terpaksa berjalan kaki dan meninggalkan mobilnya di tempat itu. Kebetulan, terdapat kapal dari pasukan militer yang akan menuju ke tempat dari Clara berada. Jakub pun memohon kepada pasukan militer agar dia diizinkan menumpang di kapalnya. Terlihat, semua orang yang saling sibuk dengan urusan mereka masing-masing demi bisa menyelamatkan barang berharga mereka. Tremor yang memprediksi jika gelombang air akan menenggelamkan setengah apartemen,
Dia pun mendatangi ibunya yang kamarnya berada di bagian bawah dari apartemen. Tremer memohon agar ibunya mau untuk diungsikan ke atas apartemen. Ibu dari Tremer pun mengatakan jika kematiannya akan segera tiba. Ibu dari Tremer lebih memilih untuk pasrah dengan keadaan yang terjadi. Tremer pun kemudian mengatakan sebuah rahasia kepada ibunya jika Tremer memiliki anak wanita yang cantik yang bernama Clara. Seketika, ibu dari Tremer pun langsung kembali bersemangat untuk menjalani hidup. Ibu dari Tremer menyuruh anaknya agar berjanji untuk mempertemukan cucunya kepadanya. Tremer pun mengiyakan permintaan ibunya. Karena berat badan ibu Tremer yang sangat berat, Tremer pun mencoba mencari bantuan agar ada seseorang yang bisa membantunya untuk mengungsikan ibunya ke atas apartemen. Kebetulan, Tremer bertemu dengan teman lamanya saat Tremer masih mengkonsumsi obat-obatan. Tremer pun meminta bantuan ke teman lamanya tersebut. Teman lama dari Tremer menyetujui permintaan dari Tremer, asalkan Tremer memberikan upah kepadanya dengan obat-obatan terlarang. Masz. Co masz? Beralih ke Jakub, saat Jakub telah tiba di tempat Clara berada, dia pun memanggil-manggil nama dari Clara. Wanita tua yang mengasuh Clara pun mengatakan jika Clara belum kembali pulang sejak dari pagi. Seketika, Jakub pun langsung merasa panik. Kembali ke Tremer, sebelum ibunya diungsikan, Tremer memberikan ibunya obat bius agar lebih mudah diungsikan. Dengan bantuan dari teman lamanya, kini Tremer pun berhasil mengungsikan ibunya ke atas apartemen. Dawaj, do przodu. Dawaj. Działko. Śmiało, Beralih ke Andre, dia mendapatkan telepon dari rumah sakit jika kondisi ayahnya kini sangat kritis. Mendengar berita itu, Andre pun langsung pergi ke kota Wrocław tempat dari ayahnya dirawat. Beberapa penduduk di kota Wrocław yang melihat Andre pun langsung merasa emosi sebab Andre menjadi perbincangan di media yang memimpin pemberontakan di desa Kitty. Andre pun tak memperdulikan beberapa orang yang mencacinya. Andre tetap fokus dengan tujuannya untuk bertemu dengan ayahnya yang berada di rumah sakit. Terlihat gelombang air yang kini telah menenggelamkan beberapa rumah di kota Wrocław. Saat tiba di rumah sakit, Andre langsung bergegas untuk mencari ayahnya. Sialnya, Andre pun harus menerima kenyataan pahit jika ayahnya kini telah tewas. Tak lama dari itu, muncullah Jakub yang bertanya kepada seorang dokter apakah ada seorang wanita berusia 14 tahunan yang dirawat di rumah sakit ini. Dokter itu pun mengatakan jika tak ada pasien yang masih berusia remaja. Dari layar televisi, terdapat berita jika ditemukan mayat dari seorang perempuan berusia 14 tahunan yang ditemukan tewas karena tenggelam. Wanita itu memakai baju dengan logo tengkorak seperti baju milik dari Clara. Tremer yang juga melihat berita tersebut pun seketika langsung merasa histeris dan sangat bersedih. Jakub yang menyadari jika mayat itu adalah anaknya, dia pun bergegas untuk menghampiri tempat dari jasad anaknya ditemukan. Jakub menumpang di perahu milik Andre yang kebetulan melewati suatu tempat yang akan dituju oleh Jakub. Saat tiba di sana, Jakub langsung bergegas untuk mendatangi jasad dari anaknya berada. Ketika Jakub sudah melihat jasadnya, dia pun langsung membisu dan terlihat sangat bersedih. Tremer yang juga merasa frustasi karena mengira jika Clara telah tewas, dia pun memutuskan untuk mengonsumsi obat-obatan terlarang. Teman lama dari Tremer yang melihatnya pun, dia langsung berusaha untuk menghentikan Tremer. Teman lama dari Tremer tak ingin melihat Tremer kembali terjerumus ke masa lalunya. Saat Tremer ingin pergi, dia pun tak sengaja bertemu dengan Clara yang ternyata masih hidup. Dan ternyata jasad yang ditemui Jakub sebelumnya bukanlah Clara atau anaknya. Tremer kemudian mengajak Clara untuk kembali pulang ke rumahnya.
To co? Co ty tu robisz? Ma, lepiej górą. Sementara itu, saat Andre ingin pulang ke desanya, mobilnya pun telah hancur karena amukan dari penduduk kota sebelumnya. Kini, Andre terpaksa menunggu bantuan agar bisa kembali ke desa Kitty. Kebetulan, pada saat itu, terdapat truk pengangkut barang yang akan menuju ke suatu tempat dan melewati desa Kitty. Andre pun dengan terpaksa menumpang di truk itu. Płacę. Dobra, obejdziesz. Dzięki. Kembali ke Tremor, saat Tremor bersama Clara sedang melanjutkan perjalanannya, Clara mendengar suara anjingnya yang menggonggong. Saat Clara ingin pergi ke arah anjingnya, dia pun tenggelam ke dalam air karena terdapat sebuah sumur. Beruntungnya, Tremor langsung bertindak dan dapat menyelamatkan Clara tepat pada waktunya. Setelah beberapa saat kemudian, muncullah kapal bantuan dari pasukan militer yang membawa makanan untuk penduduk di kota Wrocław. Tremor bersama Clara kemudian menumpang di kapal itu. Di kantornya, Jakub yang tak tahu harus mencari Clara di mana lagi, dia pun hanya bisa pasrah. Dari ruangan lain, Jakub mendengar suara Clara bersama Tremor yang sedang mengobrol. Saat Jakub mencarinya, akhirnya dia pun merasa lega setelah melihat anaknya yang masih hidup. Sebagai ucapan terima kasih, Jakub mengajak Tremor untuk menginap di rumahnya. Kini, keadaan pun mulai terkendali. Saat sedang makan bersama, Tremor mengatakan rahasia kepada Clara jika sebenarnya dialah yang merupakan ibunya. Jesteś kłamcą. Ra. To ja, to mógłby. Tremor mengatakan jika dia terpaksa meninggalkan anaknya karena dahulu dia adalah pecandu narkoba. Tremor tak ingin terlihat buruk di mata anaknya. Sebab itulah, Tremor terpaksa menghilang dari kehidupan Clara selama beberapa tahun. Clara pun langsung marah kepada Tremor. Bagi Clara, jika Tremor sayang kepadanya, Tremor tak akan melakukan semua itu. Seketika, Tremor pun langsung tersadar jika lebih baik memiliki ibu yang buruk daripada tak memilikinya. Pada akhirnya, Tremor dan Clara pun saling berbaikan lagi. Di desa Kitty, ayah dari Andre yang merupakan tetua di tempat itu, semua orang pun menghadiri pemakaman ayah dari Andre sebagai rasa hormat kepadanya. Saat Andre sedang berduka, datanglah polisi yang kemudian menangkap Andre karena tindakan Andre sebelumnya yang membahayakan nyawa dari polisi. Spokojnie. Już idę. Beralih ke Tremor, saat Tremor bertemu dengan ibunya, dia pun membawa Clara sesuai janjinya kepada ibunya untuk mempertemukan Clara dengan neneknya. Ini, beberapa waktu pun telah berlalu. Air banjir yang menenggelamkan kota Wrocław pun perlahan mulai surut. 10 bulan kemudian, saat Tremor sudah kembali ke rumah lamanya, dia mendapatkan surat dari pemerintah untuk menghadiri persidangan mengenai bencana banjir sebelumnya. Di tempat itu, terdapat Jakub dan juga Andre yang akan dimintai keterangan tentang bencana banjir yang terjadi. Di akhir cerita, terdapat beberapa video dokumentasi tentang rekaman asli mengenai banjir yang terjadi di kota Wrocław dan kemudian cerita pun berakhir. Demikianlah pembahasan pada series kali ini. Silakan tulis pendapat kalian baik kritik maupun saran di kolom komentar. Saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di konten berikutnya.